Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananul Kausar dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 5C dengan NIM 23030360099. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan penggunaan AI di dunia pendidikan. Sebelumnya, video ini dibuat karena penugasan dari mata kuliah analisis kebijakan. Saya mengambil tema kebijakan penggunaan AI di dunia pendidikan. Kenapa? Karena eh, pada zaman yang maju ini AI sangatlah dibutuhkan dan merajalela begitu. Kata manusia semakin kesini semakin sedikit cara berpikir kritisnya, cara menangani masalah. Orang-orang lebih menggunakan AI karena simple, lebih simple daripada berpikir sendiri begitu. Yang pertama, langkah-langkah analisis kebijakan. eh, Lalu identifikasi kebijakan, menentukan kebijakan penggunaan AI di dunia pendidikan. Pertanyaan kunci kebijakannya apa? Kebijakannya yaitu menggunakan penggunaan AI di dunia pendidikan. Sudah diatur oleh UNESCO dan juga pemerintah di tingkat nasional. Ada pemerintah Indonesia sudah mengatur tapi tidak berbentuk undang-undang, namun hanya berbentuk regulasi dan batasan dalam penggunaan AI. Nah, analisis latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang dihadapi dalam penggunaan AI di dunia pendidikan ini adalah mungkin AI sebagai sarana. Tujuan pertama dari AI adalah untuk membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaannya atau menyelesaikan permasalahan. Namun kali ini penggunaan AI disalahgunakan dalam dunia pendidikan, seperti membuat makalah atau membuat artikel itu malah menjadi otak dari artikel atau makalah tersebut. Jadi kebanyakan orang, terutama di lingkungan saya sendiri, itu penyalahgunaan AI sangat banyak. Seperti membuat makalah itu hanya modal AI, bukan dari otak sendiri. Nah, AI ini menimbulkan kebergantungan kepada masyarakat di Indonesia juga seperti itu. Analisis faktor dan stakeholder. Ya, pertama yaitu UNESCO sebagai penyusun pedoman global dalam membentukkan kebijakan penggunaan AI di dunia pendidikan. Lalu pemerintah nasional Indonesia membuat regulasi lokal penggunaan AI. Masyarakat Indonesia sebagai penerima dampak. Sebenarnya tidak hanya masyarakat Indonesia, namun seluruh pemangku kebijakan juga mungkin terlibat ya. Karena AI ini sangat praktis dan juga tidak ribet gitu. Potensi konfliknya ada plagiarisme dan pengurangan penggunaan otak, di mana orang mau terlihat hebat tanpa berpikir karena bergantung pada AI. Rekomendasi untuk kebijakan ini yaitu tegaskan peran AI di bidang pendidikan sebagai alat bantu, bukan sebagai otak dalam menyusun karya atau mengerjakan tugas. Identifikasi analisis kebijakan, ya. Setelah dianalisis, ini identifikasi penyalahgunaan AI, kita harus kebijakan seharusnya mengidentifikasi faktor indikator penyalahgunaan AI di bidang pendidikan. Nah, sekarang ini kan belum jelas, sehingga sulit untuk membatasi bagaimana AI itu seharusnya digunakan. Rekomendasi kebijakannya tentukan indikator penyalahgunaan dan segera susun kebijakan agar tidak menjadi penyalahgunaan. Analisis implementasi ketergantungan AI. Sumber daya manusia semakin tergantung pada AI. Etika belum jelas, karena etika dalam penggunaan AI belum ditentukan di tingkat nasional, namun di tingkat UNESCO, di tingkat internasional, UNESCO sudah mengatur akan hal itu. Rekomendasinya yang pertama ya tadi, yaitu menentukan batasan dan etika penggunaan AI, lalu sosialisasi dan perluasan wawasan tentang penggunaan AI kepada masyarakat. Dampaknya tetap ke masyarakat Indonesia khususnya di sini karena sangat bergantung kepada AI. Semua presentasi, semua makalah, semua tugas, semua apa saja di dunia pendidikan khususnya di mahasiswa sekarang menjadi penggunaan AI dan malas berpikir gitu loh. Banyak sekali pekerjaan yang dihasilkan oleh AI, bukan dari otak manusia sendiri. Sebenarnya penyesuaian program berbasis AI mengurangi akses AI dan yang berpotensi salah gunakan. Ini kelanjutan yang tadi. Jadi yang terakhir penyusunan rekomendasi.
Tegaskan regulasi dalam ketentuan penggunaan AI. Pertegas batasan penggunaan AI di dunia pendidikan. Yang ketiga, sosialisasi dan wawasan, seperti yang tak jelaskan tadi, sosialisasi dan perluasan wawasan tentang penggunaan AI dan yang bertanggung jawab. Pembatasan akses. Sebelum pembatasan akses, yaitu penentuan indikator disalahgunakan dulu. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya penggunaan AI itu sah-sah saja, tetapi AI itu hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai otak dari pekerjaan yang akan kita kerjakan. Contoh seperti pekerjaan ini, mungkin data-data saya kumpulkan dari AI, saya menyuruh AI untuk mencari data tentang kebijakan, tentang data penggunaan AI di Indonesia, namun dalam penentuan kebijakan itu dari saya sendiri. Jadi isi daripada pekerjaan itu dari otak manusia sendiri, cuman AI itu hanya berperan sebagai alat bantu yang menyajikan data, yang menyajikan kebijakan yang akan kita kaji, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.